Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Cibubur Pantri dan seluruh segenap pengurus yang kami hormati, para sesepuh, para asatidz wa asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Raya Cibubur Pantri yang pada pagi ini mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan sekitar 30 menit kajian ke depan, agar lebih rileks, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bapak Ibu 3 bilang catat. Ke Tenabang beli peci, makan bubur pakai seledri. Sedap. Saya doakan yang hadir kajian pagi ini semuanya panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Satu lagi, paling enak makan sop jamur, dimakannya campur mie. Enak banget. Siapa orang yang hidupnya pengen panjang umur, sering-seringlah silaturahmi. Amin. Yang terakhir, pantun. Bubur kentang buat suami, rasanya nikmat seharum melati. Saya datang pagi-pagi dari Bogor, datang ke sini untuk bersilaturahmi. Semoga diterima dengan sepenuh hati. Insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pantunnya nanti dilanjutkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersua kembali, bersilaturahmi kembali setelah kemarin bulan Juni kalau tidak salah berakhir saya ke sini ya. Saya berpamitan untuk berangkat menjadi panitia haji 2023 kembali Agustus kemarin, dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Cibubur Pantri dalam keadaan sehat walafiat. Memang kemarin ada sedikit cerita dari pelaksanaan ibadah haji tahun kemarin, sangat begitu tinggi dinamikanya, sangat berbeda ketika kami mulai bertugas di 2021 dulu. Begitu kemarin di 2023 ini amat sangat berbeda dinamikanya. Kebetulan
Saya diamanahkan oleh Kementerian Agama sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jamaah, dan ketika di Arafah Muzdalifah Mina, saya pun ditunjuk sebagai Kasatpol, Kepala Satuan Operasional yang langsung berada di lapangan ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina, sehingga tahu betul bagaimana dinamikanya dan ceritanya, karena ada berbagai perbedaan kebijakan Kementerian Arab Saudi tahun ini, sehingga mungkin Bapak Ibu lihat di media sosial, di media elektronik dan kabar-kabar berita sampai seperti itu, yang memang kami sampaikan. Ibadah haji tahun kemarin jumlah jamaahnya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya paling banyak jamaah kita hanya 221.000 yang reguler, sedangkan tahun kemarin 229.000, dan itu terbanyak seluruh dunia Indonesia. Ditambah lagi tahun kemarin itu lansianya berjumlah kurang lebih 7.000 orang, dan rata-rata lansianya itu lansia yang tidak mandiri, yang butuh bantuan. Nah, ditambah lagi ada kebijakan yang tadinya di sana maktab berubah menjadi masyari. Nah, ini pun belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga ada sedikit hal-hal yang dirasa agak sedikit menjadi hambatan pelaksanaan. Namun alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik walaupun situasi seperti itu. Dan sangat berbeda pada tahun 2022, karena 2022 itu adalah jamaahnya cuma 50%. Kita cuma berangkat 100.000 orang kurang lebih, dan jamaahnya pun yang lansia tidak ada, karena jumlahnya yang jumlah usianya itu dibatasi hanya 60 tahun ke bawah. Nah, tahun kemarin yang 100 tahun pun ada berangkat. Nah, oleh karena itu saya berdoa dan bersyukur bisa melaksanakan tugas kemarin dengan teman-teman dari Kementerian Agama, TNI, Polri, dan juga dari Kementerian Kesehatan, serta adik-adik mahasiswa yang ada di Timur Tengah, serta mukimin yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya memperoleh gelar haji yang mabrur. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan saya doakan dapat menunaikan ibadah haji maupun umroh pada kesempatan mendatang. Yang sudah maupun yang belum, mudah-mudahan diizinkan Allah ke sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pagi ini saya akan sampaikan dan kita akan sharing membahas tentang firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini di ayat 21. Kata Allah, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada penghisaban yang buruk. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kesudahan yang baik, endingnya dari perjalanan hidup kita ketika kita di alam dunia ini sampai nanti kita mengalami kehidupan di akhirat yang merupakan lebih kekal dan lebih hakiki. Bagaimana endingnya manusia di sana nanti? Kata Allah, ada kesudahan yang baik bagi mereka itu. Siapa orang-orang tersebut? Allah nyatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 23. Yang pertama kata Allah, mereka yang nanti di akhirat akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu orang-orang yang senantiasa menghubungkan
perintah Allah supaya dihubungkan, yaitu silaturahmi. Nah, inilah sandaran ayat, dasar ayat yang menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi bagi kita yang masih hidup. Kepada siapa kita bersilaturahmi? Di dalam ayat ini dan juga asbabun nuzul, walaupun secara singkat dibersihkan di dalam ayat ini, yaitu hubungan-hubungan kerabat, seperti kita dengan orang-orang yang singgah pernah satu rahim di dalam ibu kita, misalkan kakak, adik, terus juga orang-orang yang dekat dengan ayah dan ibu kita, itu namanya hubungan kerabat. Ini wajib dijalin persaudaraannya, silaturahminya. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda satu rahim, ini pun tetap kita rangkul untuk terus kita adakan yang namanya silaturahmi. Sehingga ada yang membedakan apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim. Kata para ulama, ada yang membedakan silaturahim yaitu hubungan kekeluargaan kepada orang-orang yang pernah singgah satu rahim dengan kita. Nah, seperti saya dengan kakak saya dengan adik saya, itu lazim penyebutannya namanya silaturahim. Tetapi kalau kita yang berbeda rahim, tapi kita kesamaan akidah, kesamaan persepsi karena kemanusiaan, maka sebutan kita adalah silaturahmi. Nah, itu perbedaan. Kadang-kadang kalau dalam halal bihalal nih, panitia halal bihalal bingung menyebutnya silaturahmi atau silaturahim, kan begitu. Nah, ini kata para ulama boleh disebut apa saja, boleh. Tapi kalau mau dibedakan itu silaturahmi dan silaturahim, itu perbedaannya. Saking pentingnya silaturahmi sehingga ada sandaran ayatnya ini Ar-Ra'd tadi. Para ulama yang fanatik menyebutkan hukum dari silaturahmi itu wajib. Jadi ada yang hampir mengatakan hukum daripada silaturahmi menyambung persaudaraan ini wajib. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasul, orang yang hidupnya memutuskan silaturahmi. Inilah pentingnya kita bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu melahirkan banyak keuntungan, di antaranya panjang umur, mudah rezeki. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dapat pahala itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang dalam hidupnya ingin selalu dimudahkan rezekinya, kemudian juga ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan. Jadi jangan pernah sekali-kali menjadi orang yang memutuskan silaturahmi. Karena bukan hanya dia mendapatkan kejelekan dari Allah, tapi orang yang hidupnya selalu memutuskan silaturahmi, kata Rasul, ancamannya dia nanti di hari kiamat tidak akan pernah ditengok, tidak akan pernah diperhatikan, tidak akan pernah mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang nanti di hari kiamat yang enggak pernah ditengok sama Allah, enggak pernah dilihat sama Allah, enggak pernah diawasi sama Allah. Siapa dia? Qati'ur rahmi wa jarus su'i, yaitu orang yang hidupnya selalu memutus silaturahmi dan orang yang selalu berbuat buruk terhadap tetangganya. Masya Allah. Makanya betapa indahnya ajaran Rasulullah, betapa mulianya ajaran Allah. Dilarang bagi kita untuk memutuskan silaturahmi.
memutuskan persaudaraan, kekerabatan, kehandai tolanan tidak boleh kita putuskan. Bahkan kalau kita ingin menjadi orang yang punya nilai plus di hadapan Allah, bukan cukup silaturahmi. Ajaran Rasulullah jauh dari itu. Tuh. Kalau kita kan berhubungan silaturahmi sama orang yang baik itu kan gampang. Tapi agama bukan hanya sampai di situ. Kejar lagi yang lebih istimewa dari itu, kata para ulama. Apa? Kata Rasul, ada 3 hal yang membuat kita punya nilai plus di hadapan Allah. Yang pertama adalah silman qat'aka, sambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi sama kamu. Tuh. Itu ternyata walaupun berat melakukan itu, ini pahalanya istimewa di hadapan Allah. Silman qat'aka, sambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi kita. Bahkan ketika kita tidak ditanya, tidak ditegur, tidak diperhatikan, bahkan kita dikesampingkan, jangan mudah sakit hati. Justru kita dekati dia, walaupun dia mungkin melihat kita saja tidak mau, tapi tetap kita datangi. Kita sambung lagi silaturahmi. Kita minta maaf duluan sama dia. Tuh. Kata para ulama, meminta maaf gampang, tapi memberi maaf jauh lebih sulit ketimbang meminta maaf. Tapi memberi maaf itu merupakan perbuatan mulia yang orangnya, pelakunya akan selalu mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jelas kata Allah, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Allah. Orang-orang yang tergolong ibadur rahman, hamba yang selalu mendapatkan curahan kasih sayang Allah. Siapa kata Allah? Yaitu orang yang selalu berjalan di muka dunia ini hauna, rendah hati, selalu tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan ketika ada orang yang bodoh menzolimi dia, menganiaya dia, tidak pedulikan dia, apa yang keluar dari mulutnya? Qalu salama. Dia justru mendoakan orang itu agar kembali ke jalan Allah. Inilah dia ibadur rahman. Jadi ajaran Rasulullah bukan hanya kita menjaga silaturahmi sesama orang baik, tapi orang yang nggak baik pun sama Rasulullah diperintahkan agar kita baiki dia, agar dia kembali ke jalan Allah. Kok jadi pada bengong begini? Oh, Bapak Ibu, kita kan pengennya satu-satu ya. Lu begitu, gua juga begitu. Emang lu siapa? Nah, kan gitu. Lu jual, gua beli. Pengen kita begitu. Tapi ajaran Rasul nggak begitu. Dia begitu, kita datangi. Kita minta maaf duluan. Dia kaget nanti. Kenapa ya dia baik banget sama saya? Tuh. Itulah. Ingin dapat nilai plus kata Rasul, silman qat'aka. Yang kedua, wa'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang ngezolimin kita. Jadi orang zolim sama kita, jangan dibalas kejoliman. Bahkan tadi kata ayatnya apa? Qalu salama. Mana doanya dia? Ucapkan sama dia yang baik-baik. Nah gitu. Dia zolim sama kita. Karena kalau kita balas kezoliman dengan kezoliman, nggak ubahnya kita sama dia nggak beda. Jadi justru kalau kita ingin dapat nilai plus, dia ngezolimin kita, kita maafin dia, kita baikin dia. Nah ini nilai plus di hadapan Allah. Kaitan dengan ayat silaturahmi. Yang ketiga, wahdi man haramaka. Beri sesuatu, beri hadiah kepada orang yang nggak pernah ngeberi sama kita. Orang pelit banget sama kita, nggak pernah mau ngasih. Oh, kata orang Bogor itu untuk gasir atau pantat kuning. Pokoknya kata orang India mereka hese. Nah, gitu ya. Pokoknya nggak pernah mau beri. Pelitnya minta ampun.
begitu, kata ayat dalil hadis tadi, jangan kita justru balas keperintah dia. Justru kata Rasul, beri dia hadiah. Orang yang nggak pernah ngasih hadiah sama kita, nanti orang itu berpikir sendiri, oh dia baik sama saya ya. Akhirnya dia berpikir berbalik hati, berbaik hati lagi sama kita. Nah inilah ajaran Rasulullah SAW. Kalau ingin dapat nilai plus bersilaturahmi, maka sambung silaturahmi orang yang putus silaturahmi, maafin orang yang ngezolimin kita, beri sesuatu orang yang pelit sama kita. Nah, inilah baru kita mendapat nilai plus di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala itu semua dengan menjalankan ajaran-ajaran yang mulia dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Orang yang nanti mendapatkan kesudahan yang baik, kata Allah dalam ayat ini, dia yang gemar bersilaturahmi. Gemar bersilaturahmi. Yang kedua adalah wayahsyauna rabbahum. Orang yang dalam hidup ini dia takut terhadap Tuhannya, takut terhadap Allah. Takut apanya? Takut apabila Allah menurunkan azab sama dia. Takut apabila Allah murka sama dia. Sehingga karena ada rasa takut yang sangat dalam diri kita ini, akhirnya kita melakukan satu kebaikan-kebaikan, termasuk hadirnya Bapak Ibu pagi yang cerah ini ke rumah Allah. Ini sebagai tanda bahwa Bapak Ibu takut sama Allah. Benar nggak kira-kira? Kalau nggak takut sama Allah, kita nggak mungkin bisa kumpul seperti itu. Nah inilah, kalau Bapak Ibu di hati Bapak Ibu punya rasa itu, kata Allah, dia nanti berhak mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan lebih dari itu, dia cari bagaimana caranya agar Allah nggak murka sama dia. Apa caranya? Banyak. Di antaranya ketika kita mau bersedekah, maka sedekah yang kita tunaikan, yang tadinya kita bersedekah secara alaniah atau secara terang-terangan, kita ganti sedekah terang-terangan itu dengan perbuatan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya bagaimana kata Al-Quran, ketika kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan nggak tahu. Artinya apa? Sedekah kita itu dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu salah satunya cara untuk meredam murkanya Allah, kata para ulama. Hadisnya jelas kata Rasulullah, shadaqatu sirri tutbi'u ghadiba rabbi. Sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi itu pahalanya akan meredam murka Tuhan yang akan turun sama dia. Jadi kalau tadinya Allah mau murka sama kita, Allah mau marah sama kita, karena kita pelaku sedekah sembunyi-sembunyi, murka Allah nggak jadi turun sama kita. Itulah salah satunya karena kita takut terhadap Allah, terhadap murka Allah, terhadap azab Allah, apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang hidupnya di alam dunia ini memiliki rasa khawatir, rasa takut apabila nanti di hari kiamat dia mendapatkan penghisaban yang buruk. Jadi penghisaban yang buruk yang nanti akan kita lewati dari sekarang udah kita khawatirkan. Nanti gimana ya kira-kira kalau saya dihisab, amal saya kira-kira ditimbang banyak baiknya atau banyak yang buruknya, tuh itu khawatir terus. Sehingga apa? Sehingga dalam hidupnya sekarang ditata betul bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara memperoleh harta, bagaimana cara dia beribadah, ditata betul karena ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti, nah seperti itu. Jadi harus tumbuh bagi kita seorang beriman punya rasa itu, punya rasa was-was dan khawatir. Apabila nanti ketika kita berada di yaumul akhir, kita menghadapi yang namanya neraca timbangan yang disebut dengan mizan, disitulah akan ditimbang amal
baik kita, dihisab amal baik kita. Sebelum kita ngalami itu, maka sebagaimana pesan Imam Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah amal-amalmu sebelum kamu mendapatkan penghisaban yang sebenarnya nanti di akhirat. Ini pesan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi punya rasa khawatir, karena itu akan kita lewati. Kita sebagai orang beriman bukan hanya percaya kepada hal-hal yang tampak dengan mata kita saja, tapi kita juga harus yakin bahwa ada alam yang tidak bisa kita cerna dengan panca indera kita. Nah, inilah yang harus terpatri dalam diri kita, bahwa kita orang beriman harus yakin bahwa alam di dunia ini ada alam nyata dan alam gaib, mutlak adanya. Bahkan kata Allah, ciri orang beriman kepada Allah, dari sekian ciri yang ada di dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah di awal-awal Allah firmankan, salah satunya adalah ciri orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri orang beriman kata Allah, dia yakin, dia percaya bahwa ada alam yang gak tampak oleh panca indera dia, yaitu alam gaib. Masya Allah. Ini kalau kita yakin, pasti kita punya rasa takut. Alam gaib kurang lebih ada 7 itu. Ada yang namanya barjah. Barjah itu artinya dinding pemisah antara hidup dan mati, atau alam penantian, di mana manusia setelah meninggal dia berada di alamnya, di alam yang namanya barjah. Makanya disebut barjah itu dinding pemisah. Artinya apa? Artinya ketika orang sudah meninggal, nggak ada cerita setelah meninggal itu hidup lagi, balik lagi ke alam dunia, nggak ada. Orang kalau sudah mati ya sudah mati. Karena apa? Di situ kata Allah dalam Al-Quran udah barjah tuh. Karena dalam ayat itu ada yang mengatakan, Allah menceritakan ada manusia yang ketika meninggal dunia dia merengek-rengek nangis sama Allah, ya Allah, hidupkan lagi saya sebentar aja ya Allah. Saya akan menjalankan amalan-amalan yang dulu saya tinggalkan. Kata Allah, kala innahu barjah. Nah, tidak bisa, karena di situ udah ada barjah, dinding pemisah antara hidup dan mati. Makanya nggak ada cerita orang mati hidup lagi, kecuali di sinetron. Nah, bener nggak? Kalau di sinetron ada, karena udah 2 bulan balik lagi. Tapi kalau dalam kenyataan hidup kita, dalam konteks ajaran agama kita, orang yang sudah meninggal tidak bisa balik lagi. Dia akan mengalami yang namanya hidup di situ, namanya alam barjah, alam penantian. Sampai kapan di situ? Wallahu a'lam. Yang jelas sampai nunggunya adanya hari kiamat. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah kita melewati alam barjah, ada alam yang namanya ba'ats. Ba'ats itu hari berbangkit. Ketika manusia meninggal dunia semua, terjadilah kiamat. Setelah kiamat maka terjadi yang namanya ba'ats. Ba'ats itu hari berbangkit, di mana manusia yang tadinya mati hidup lagi. Bahkan diceritakan ketika manusia itu hidup lagi, kumpul semua, maka orang itu akan disatukan, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Nah, ini alam gaib yang ketiga. Mahsyar ini satu tempat lapangan yang begitu terik, tandus, yang konon matahari, kata dalam hadis, hanya beberapa hasta saja dari kepala kita, sehingga ada orang yang cucuran keringatnya sampai memenuhi mata kaki, lutut, pusat, bahkan sampai elak tangannya, tapi tenggelam dengan keringat, saking panasnya nanti di mahsyar. Kata Rasul begitu. Keringat itu amat erat kaitannya, kata Rasul, dengan amal-amalnya. Kemudian kumpulnya manusia di situ semua di mahsyar, semuanya tidak ada yang berpakaian dan beralas kaki. Tidak ada yang pakai sendal, pakai sepatu, nggak ada. Dan bahkan tidak ada yang pakai penutup sehelai benang pun. Telanjang dalam bahasa hadisnya.
Akhirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah ketika manusia dikumpulkan di mahsyar yang tidak berbaju, apakah satu sama lain saling lirik-melirik? Nah, kata Rasul, nggak ada lagi yang satu sama lain saling lirik-melirik karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Tuh. Beda kalau sekarang dikumpulin di lapangan, nggak berbaju berbenah, wah heboh. Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat itu kata Rasul, di mahsyar nggak begitu. Udah nggak ada yang sempat lagi saling tengok karena sibuk semua tuh, masya Allah. Setelah kumpul di satu tempat yang namanya mahsyar, maka dia akan menjembat yang namanya syirat. Syirat itu kata riwayat katanya jembatan yang konon kecilnya bagaikan rambut dibelah 7. Saking kecilnya, semua manusia akan berjembat ke situ. Sehingga dinamikanya banyak orang yang berjembat baru sampai langkah pertama jatuh, ada yang sudah di tengah jatuh, ada yang mau nyampe jatuh juga, ada yang begitu karena itu berkaitan dengan amalnya. Bahkan ada yang melesat bagaikan kilat, wus, sehingga semua heran bertanya-tanya, malaikat itu siapa yang melesat berjembatnya begitu cepat dan kencang? Malaikat jawab, itu jamaah subuh Masjid Raya Cibubur Country. Masya Allah. Karena itu semua berkaitan amal-amal kita. Setelah itu berjembat, baru kita akan melihat ada neraca timbangan baik buruk kita, namanya mizan. Tuh yang kelima. Sehabis ditimbang amalnya baik atau buruknya, termasuk amalan silaturahmi itu menentukan di situ. Kan tadi katanya orang yang selalu bersilaturahmi akan mudah rezeki, panjang umur, ya kan? Panjang umur di sini kata para ulama bukan berarti ketika kita sudah ditetapkan sejak zaman ajali usia yang tadi 60 jadi 61 karena sering bersilaturahmi, bukan itu. Pahala panjang umur di sini kata para ulama adalah ketika dihisab ternyata amal kita banyakkan amal baiknya ketimbang amal buruknya. Mudah-mudahan silaturahmi kita melahirkan itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah ajaran-ajaran Rasulullah yang sangat luar biasa nilainya buat kehidupan akhirat.